Kembali di Breaking News pemirsa, dan sebelum kami melanjutkan dialog, saya akan mencoba menghubungi rekan saya Esra Ambarita di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, khususnya di luar ruang sidang 3. Selamat pagi Esra, apakah sidang di ruang sidang 3 dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sudah dimulai? Ya, selamat pagi Arlisa dan juga pemirsa. Hingga saat ini adalah persiapan menuju sidang terdakwa dengan kasus obstruction of justice atau penghilangan barang bukti. Dalam hal ini adalah terdakwa Arif Rahman. Dan saat ini kami masih menunggu terkait persiapannya karena untuk ruang sidang di ruang 3 sudah dibuka dan masyarakat pun sudah diperkenankan untuk masuk. Namun untuk dari majelis hakim, jaksa penuntut umum dan para terdakwa ini belum ada tanda-tanda kedatangannya ke ruang sidang. Hanya saja informasi yang kami dapatkan atau langsung kami pantau tadi, untuk terdakwa Arif Rahman sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Memang seyogianya dari sidang ini akan berlangsung pukul 9.30 atau pukul 10 pagi dengan agenda adalah mendengarkan keputusan sela dari majelis hakim. Karena sebelumnya dalam dakwaan Arif Rahman ini dibuktikan bahwa Arif Rahman terbukti melakukan penghancuran barang bukti, dalam hal ini adalah CCTV yang berada di Duren 3 khususnya, dan hal ini atas perintah dari Ferdi Sambo. Dan sebelumnya juga dari kuasa hukum Arif Rahman menyatakan bahwa dakwaan ataupun semua dakwaan yang dilontarkan oleh jaksa penuntut umum dalam petitumnya ini dinilai prematur atau bersifat tidak murni, dan meminta atau memohon majelis hakim agar membebaskan dari Arif Rahman karena hanya menjalankan perintah dari mantan sang jenderal yakni Ferdi Sambo. Namun dalam persidangan sebelumnya jaksa penuntut umum memohon juga kepada majelis hakim agar menerima semua dakwaan ini, mengingat memang bahwa dalam hal ini Arif Rahman selaku terdakwa ini terbukti melakukan kesalahan, yakni menghancurkan atau mematahkan laptop yang berupa rekaman dari pembunuhan almarhum Yosua Huta Barat. Namun kita akan sama-sama menunggu apa nanti yang menjadi keputusan sela dari majelis hakim mengenai kasus dari Arif Rahman ini sendiri. Dan menariknya lagi Arlista, bahwa tidak hanya berlangsung untuk sidang Arif Rahman hari ini, ada juga sidang perkara terhadap terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dengan pemeriksaan terhadap 12 saksi. Memerincinya 12 saksi ini adalah asisten rumah tangga dari Ferdi Sambo atau sebagian besar mereka yang bekerja pada Ferdi Sambo. Arlista. Baik, terima kasih banyak atas laporannya Esra. Kami masih akan terus memantau perjalanan persidangan obstruction of justice dengan terdakwa Arif Irfan Arifin. Terima kasih banyak Esra. Dan pemirsa, kami akan melanjutkan dialog bersama pakar hukum pidana Universitas Jenderal Sudirman, Profesor Hipnu Nugroho. Prof, masih bersama saya, Prof? Iya, Mbak, masih, Mbak. Ya, Prof, saya lanjutkan lagi, Prof, pertanyaan yang tadi. Jika Susi pada hari ini memberikan keterangan yang konsisten, yang lebih jelas, apakah keterangan saksi di persidangan sebelum ini dianulir atau akan diulang lagi, dihadirkan kembali dengan terdakwa yang lain, Prof? Ya, diulang kembali, Mbak. Kan terdakwanya berbeda-beda. Gitu. Jadi satu orang terhadap beberapa terdakwa. Berbeda-beda, tapi dari keterangannya itu mungkin bisa sama, kan itu kan. Tapi kita bisa sama, bisa juga menjadikan suatu yang ada tambahan lain. Karena ini kan namanya saksi itu kan apa yang ia lihat, ia ketemukan, ia lihat, ia alami di dalam pada waktu itu suatu peristiwa pidana terjadi. Kan berbeda antara pelaku 1, pelaku 2, dan pelaku 3. Ini yang membedakan, Mbak, sehingga keterangan-keterangan inilah yang juga nanti bukan hanya keterangan saksi Susito. Apakah keterangan ini juga ada saksi yang lain yang melihatnya? Nah, gitu loh. Sehingga nanti orang-orang yang ada dalam suatu TKP tersebut ada suatu konfrontasi kebenaran antara keterangan Susi dengan keterangan yang lain. Sehingga, kalau memang sama berarti benar, kalau tidak berarti salah. Seperti kemarin kan Susi begitu dikonfrontasi kan salah kan gitu kan, tentang anak yang terakhir itu akhirnya kan menyatakan mencabut. Nah ini yang menjadi makanya di dalam suatu pemeriksaan, Mbak, nanti para saksi-saksi itu setelah diperiksa adalah tidak keluar dulu, tapi adalah duduk di kursi saksi sambil menunggu konfrontasi ketika saling menjadi saksi nanti akan diperiksa secara bergantian. Sejauh mana cerita yang betul atas suatu peristiwa yang bersangkutan. Apakah cocok ataukah tidak? Apakah selaras ataukah tidak? Nah, ini juga terkait dengan pada waktu berita acara pemeriksaan.
apakah keterangan yang disampaikan sekarang ini selaras dengan pemeriksaan yang kemarin dilakukan di tingkat penyidikan, gitu loh Pak. Disinilah maka ada suatu korelasi tadi saya gambarkan antara keterangan saksi dan keterangan yang sekarang. Kalau memang bedanya di mana? Mungkin saja berbeda Mbak dari keterangan yang apa yang kemarin disampaikan di pemeriksaan berita acara dan sekarang. Karena ya situasional bisa karena pemahaman juga berbeda atau juga karena faktor X juga beda. Nah, disinilah akan timbul klarifikasi dari bukti yang disampaikan dalam berita acara pemeriksaan dan yang dalam suatu persidangan setelah ada konfrontasi dengan bukti-bukti saksi yang lain. Prof, ini mungkin masih banyak masyarakat awam yang belum memahami. Pada saat persidangan sebelumnya, ini Hakim Majelis menyatakan bahwa adanya ketidakcocokan keterangan saksi Susi dengan BAP dan rekonstruksi pada saat itu. Lantas yang akan disimpulkan ataupun yang akan diambil oleh Hakim Majelis ini berarti keterangan saksi di dalam persidangan atau seperti apa, Prof? Ya. Ketika dalam suatu keterangan saksi di tingkat pemeriksaan itu berbeda dengan yang di persidangan, yang dipakai adalah yang di persidangan. Oke. Ingat bahwa berita acara adalah sebagai bahan yang kemudian sekarang diuji dari beberapa keterangan yang ada. Itu Mbak. Ini yang syarat. Sehingga yang dipakai yang sekarang. Itu walaupun berbeda. Pertanyaan sekarang begini, kenapa bedanya terlalu jauh? Gitu. Mana yang dipakai? Gitu kan? Pertanyaan kan gitu kan? Kalau memang bersikukuh antara ternyata berbeda dan itu bisa ditunjukkan dalam suatu pembuktian, akan dicatat oleh majelis. Oh, yang benar yang sekarang. Nah, itu. Kecuali tadi seperti kemarin ternyata dia berbohong setelah ada suatu klarifikasi. Tapi ketika ada suatu perbedaan dan perbedaan yang sekarang ini ternyata dikuatkan dengan bukti-bukti yang ditemukan dalam persidangan, yang sekarang yang dipakai. Kalau yang kemarin kan belum dikonfrontasi, kalau sekarang sudah konfrontasi. Iya. Itu yang membedakan, Mbak. Ya. Oke, berarti yang akan diambil keterangannya itu dari di persidangan seperti itu ya, Prof. Lantas untuk kuasa hukum dari terdakwa sendiri ini sempat mengancam dalam tanda kutip saksi Susi jika dirinya terbukti berbohong ini akan dituntut. Nah, ini apakah memungkinkan, Prof? Ya, memang kita harus melihat, Mbak, dalam suatu perspektif persidangan antara penasihat hukum dan penuntut umum itu berbeda. Kalau penasihat hukum berperspektif adalah dari objektif perkaranya, baru subjektif pembelaannya. Nah, itu kan. Makanya beliau adalah mati-matian untuk memperoleh subjektif. Tapi kalau penuntut umum subjektif perkaranya, karena subjektif beliau adalah mewakili negara, mewakili korban, mewakili masyarakat, baru subjektif hukum. Artinya kalau memang tidak terbukti atau memang perannya kecil ya hukumannya ringan. Nah, disinilah ada suatu perspektif yang berbeda, yang selalu ada tidak ketemu maksudnya antara penuntut umum dan penasihat hukum. Sehingga dengan konteks untuk memberikan suatu ancaman sumpah palsu, kalau memang betul palsu, itulah bahwa nanti penuntut umum akan meminta kepada majelis yang menentukan akan dituntut menjadi sumpah palsu. Karena pemeriksaannya tersendiri, kan itu loh. Memang betul. Apa itu sumpah palsu? Itu diatur di dalam pasal 242 KUHP. Barang siapa yang memberikan keterangan yang palsu, baik secara pribadi atau kuasa yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Kan itu. Ini menjadi suatu perhatian semua bagi saksi yang akan hadir, harus betul-betul memberikan secara objektif. Karena sudah disumpah bahwa akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain yang sebenarnya. Begitu, Mbak. Baik, berarti untuk semua saksi ini sebenarnya diwajibkan untuk memberikan keterangan sejujur-jujurnya. Lantas, Prof, di berbagai narasi di sosial media ini sempat ada yang menyampaikan bahwa
pentingnya background pendidikan dari saksi juga harus dipertimbangkan, baik itu majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum. Ada yang memperbincangkan bahwa untuk background pendidikan saksi Susi tidak terlalu tinggi. Lantas untuk pola pertanyaan dari majelis hakim maupun jaksa penuntut umum ini bisa dikatakan cukup kompleks, terlalu kompleks untuk dipahami saksi Susi. Apakah memang diharuskan menggunakan pola pertanyaan yang sangat sederhana agar saksi Susi ini bisa dikatakan nyaman untuk menjawab pertanyaan dari para majelis hakim ataupun jaksa penuntut umum, Prof? Ya, disinilah bagian dari suatu taktik. Dari dalam suatu ilmu interogasi itu ada namanya taktik dan teknik, Pak. Kalau teknik sudah jelas berdasarkan suatu rumusan, aturan yang sudah ditentukan sedemikian rupa. Tapi kalau taktik, nah taktik itu kecerdikan. Kecerdikan bagaimana suatu menanyakan itu harus betul-betul bisa memahami alam pikiran dari saksi yang bersangkutan. Nah ini tidak mudah, apalagi baru membaca surat berita acara pemeriksaan. Karena kalau bisa memahami bahasa alam pikir dari seseorang saksi, itu akan mudah. Itu ya harus dipahami. Karena namanya suatu pemeriksaan itu kita tidak, apalagi kalau ini sih memang bisa pakai bahasa ya. Coba Mbak kalau di daerah-daerah tertentu dengan yang tidak bisa memakai bahasa Indonesia, dengan bahasa-bahasa daerah tertentu, itu lebih sulit lagi. Dan itu loh. Disinilah memang ada suatu cara yang bagaimana bisa memahami, menyelami seseorang saksi tersebut. Nah, dengan demikian maka akan pertanyaannya terus mengalir bahasa-bahasa pemikirannya. Tapi kalau terlalu tinggi, agak sulit menjawabnya. Yang dimaksud adalah paham tentang pertanyaan, tapi menyampaikannya menjadi sulit, bahkan menjadi grogi, yang menjadikan suatu keterangan tersebut tidak bermakna di dalam suatu persidangan. Inilah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh majelis yang ada penuntut umum untuk melihat membawa seberapa jauh bahwa saksi itu memahami dari latar belakang pergaulan pendidikan yang pernah dialaminya. Karena berkaca pada saksi sebelumnya ini, Ketua Hakim Majelis sempat menegur saksi Susi karena pada saat jaksa penuntut umum menanyakan sebenarnya pertanyaan yang sama tetapi tidak dijawab secara mengalir oleh saksi. Ini kan berarti ada semacam pola pertanyaan yang cukup kompleks yang diajukan oleh Hakim Majelis kepada saksi. Nah ini untuk tantangan Hakim Majelis persidangan hari ini, apakah mereka harus meramu pola pertanyaan yang sangat sederhana untuk saksi Susi atau seperti apa, Prof? Ya, tadi saya katakan seseorang untuk penanya, seperti halnya lah kalau kita dosen lah, perguruan tinggi lah, kita mau menguji, ini sejauh mana ini yang diuji itu. Nah, di sini saya harus melihat, jangan kita menyamakan seperti kita yang akan menguji. Kita harus mendalami dari orang yang bersangkutan. Nah, itu loh. Karena kalau kita mendalami dari mahasiswa yang bersangkutan atau saksi yang bersangkutan di dalam suatu ring, kita akan mengalir. Dan itu tidak mudah. Iya. Tidak mudah. Perlu jam terbang, Pak. Nah, gitu. Okay. Ini memang tidak bisa dijelaskan secara jelas ya. Tapi pendalaman situasi kondisi alam pikiran seorang saksi itu menjadikan yang sangat penting. Sehingga bisa memberikan suatu keterangan, bahkan kalau bisa terenyuh apa yang bisa lakukan. Itu suatu yang menarik sekali. Itu pendekatan-pendekatan psikologis, Mbak. Nggak mudah, Mbak. Memang kami pun juga sulit menjadi seperti itu. Okay. Tapi paling tidak dengan cara seperti itu akan memberikan keterangan yang betul-betul sempurna, begitu. Baik. Prof. Ibnu, untuk di sidang ataupun di kasus yang lainnya, obstruction of justice, ini ada terdakwa Arif Rahman Arifin, Prof, untuk putusan selak. Jika berkaca pada persidangan sebelumnya untuk pembacaan eksepsi, ini tim kuasa hukum Arif Rahman Arifin sempat menyampaikan bahwa kliennya ini bisa dikatakan untuk dakwaannya prematur dan bisa dinyatakan untuk Arif Rahman Arifin ini tidak turut serta menjadi pelaku pembunuhan. Dirinya hanya bisa dikatakan untuk merusak barang bukti dan seharusnya dihukumnya itu hukum administrasi. Kalau misalkan dilihat unsur pidana, apakah merusak barang bukti bisa dikategorikan membantu pelaku utama, Prof? Ya, ini yang membedakan memang dalam suatu eksepsi itu kita harus melihat bukan bicara masalah bukti ya, tapi melihat suatu kronologi, syarat objektif terhadap pelakunya, saya kira sudah jelas, dan syarat subjektif. Syarat
syarat formil dan material. Formil tentang orangnya Pak Arief, tentang pekerjaan, nama dan sebagainya. Materialnya adalah mengenai lokus dan tempus delicti, peristiwa dan perbuatan terjadi. Jadi belum masuk masalah bukti. Nah, inilah yang membedakan kadang-kadang membuat eksepsi itu memang tidak mudah ya. Karena memberikan suatu karangan yang harus lengkap itu memang dengan bukti. Tapi undang-undang membatasi bahwa bukti itu nanti di persidangan. Kan gitu, di pembuktian. Sekarang tugas penasihat hukum hanya adakah celah terhadap lokus dan tempus delictinya suatu peristiwa itu terjadi. Kan itu. Kalau tidak, ya seperti kemarin ditolak semua eksepsinya. Itu Mbak. Tapi kalau misalkan dari sudut pandang hukum pidana, apakah peran dari Arief ini bisa dikatakan cukup krusial, Prof, dalam membantu menutupi kasus pembunuhan Brigadir Yosua? Ya, bicara peran, bicara nanti di pembuktian. Kita lihat dakwaannya kan pasal 55, penyertaan. Penyertaan itu ada dader pelaku utama, ada turut serta, ada yang membantu. Lah, sejauh mana turut serta dilakukan? Makanya disinilah nanti di antara para yang terdakwa obstruction of justice, itu saya kira dari 7 6 kalau nggak salah ya, itu saya kira ada yang paling berat, mungkin yang merusak sampai menggunakan IT, itu adalah 8 tahun, atau mungkin hanya memindahkan nak KUHP 8 bulan. Nah, itu bisa lihat nanti Mbak, dari peran-peran yang ditujukan. Nah, itulah yang menjadikan nanti di pembuktian persidangan. Kalau hanya memindahkan ya, tanpa merusak, ya, nah, itu bisa kena KUHP, hukumannya ringan. Tapi kalau sampai merusak, menghilangkan atau mengacaukan CCTV, ya masuk kualifikasi tentang Undang-Undang IT, Obstruction of Justice pasal 40, bisa 9 tahun. Nah, itu nanti di pembuktian. Kita sekarang belum bisa melihat dalam konsep apakah perannya seperti apa belum. Nanti kalau sudah masing-masing diperiksa akan kelihatan peran dari masing-masing sebagai obstruction of justice tersebut. Berarti masing-masing terdakwa dari obstruction of justice ini tantangannya adalah pembuktian bahwa masing-masing dari kliennya ini tidak turut serta menutupi pembunuhan Brigadir Yosua. Kurang lebih seperti itu ya Prof ya? Ya, karena suatu yang terpisah Mbak. Ingat, kita obstruction of justice itu terpisah dengan pembunuhannya. Ya. Kan itu. Jadi berbeda. Ini suatu delik tersendiri, tidak ada kaitannya obstruction pembunuhan berencana, tapi adalah barang bukti terhadap pembunuhan berencana itu menjadi hilang dan rusak. Itu yang harus memberikan garis merahnya seperti itu. Baik, lantas untuk pertanggungjawabannya dari Arief ini, Prof, sedangkan Arief ini juga kan salah satu perwira polisi pada saat itu. Apakah hukumannya jadi bisa diperberat atau seperti apa, Prof? Nah, itu domain majelis hakim. Ya, domain majelis hakim. Karena untuk memperberat ini juga melihat kualitas dari suatu terdakwa yang bersangkutan. Misalkan seperti ini, misalkan ya, terdakwa itu kalau memang bukan sebagai penyidik, ya propam, ya mungkin bisa sebagai meringankannya tahu. Tapi kalau penyidik ini adalah sebagai propamnya sebagai penyidik, harusnya sadar bahwa kegiatan ini, perbuatan ini merusak barang bukti. Yang kalau dia sendiri aja memeriksa menjadi sulit, apalagi ini tahu ada suatu kejahatan, dirusak. Nah, ini yang mungkin akan memberikan suatu pemberat, Mbak. Gitu loh. Atas kesadaran yang dia sebagai profesinya adalah harus mempertahankan, melindungi suatu barang bukti yang tidak rusak, tapi ini ada suatu barang bukti kejahatan kok malah merusak. Kan gitu kan. Jadi kan barangnya kan tidak konsisten dengan suatu jabatan yang dia milikinya. Nah, itu mungkin bisa memberatkan. Tapi kalau yang lain mungkin yang bukan sebagai penyidik, nggak tahunya, hanya memindah, itu saya kira suatu hal yang sangat bisa meringan. Itu diantara seperti itu, Mbak. Mungkin itu karena domain dari majelis hakim. Tapi Prof, untuk di dalam KUHP sendiri di hukum pidana apakah dicantumkan, Prof, jika salah satu seorang perwira yang terbukti merusak barang bukti ini pemberian sanksi ataupun hukumannya ini seperti apa? Ini tertera tidak sih, Prof? Oh, enggak ada. Itu hanya faktor-faktor yang memberatkan, Mbak. Faktor yang memberatkan. Jadi namanya putusan nanti ada putusan, ada yang meringankan dan memberatkan. Kan gitu.
Yang meringankan adalah adanya suatu mempelancar, bersikap sopan, kemudian membantu dalam suatu pembuktian. Yang memberatkan, nah ini yang memberatkan. Yang harusnya dia patuh atas tunduk sebagai penyidik yang tetap mempertahankan barang bukti, tapi malah merusak. Nah, ini yang paling memberatkannya di situ. Kalau untuk delik obstruction of justice, untuk hukuman maksimal biasanya berapa tahun, Prof? Ya, tadi saya sampaikan kalau nanti terbukti di antara para terdakwa itu KUHP hanya memindah, ya itu hanya 8 bulan. Tapi kalau kaitannya IT, Yes. nah IT, nah itu paling berat 9 tahun itu, karena merusak jaringan dan sebagainya. Berarti Ini akan ada beberapa yang kena IT, ada yang tidak kan itu. Yang tidak ya agak sedikit ringan lah itu merusak barang bukti. Tidak sampai 1 tahun, tapi kalau yang IT, itu cukup berat. Berarti untuk para terdakwa ini bisa terancam minimal 8 bulan hingga 9 tahun ya, Prof ya? Betul, iya. Prof, kita kembali ke persidangan sebelumnya. Prof, ini ada 2 tenaga kesehatan yang mematahkan skenario alibi tes swab dari Verdi Sambo. Nah, kalau misalkan berkaca dari keterangan saksi tersebut, apakah hal ini sudah cukup membuktikan rekayasa atas Verdi Sambo mengenai kasus pembunuhan Brigadir Yosua, Prof? Ya, dari keterangan kemarin, saya kira ada memang ditemukan rekayasa-rekayasa yang selama ini belum dimunculkan dalam dakwaan. Betul. Betul, Mbak, terkait dengan tes PCR, ternyata dia tidak tes PCR. Itu suatu rekayasa. Rekayasa yang kedua, kalau Mbak lihat, ada jenazah yang dibawa ke rumah sakit yang sudah meninggal tapi dimasukkan IGD, kan itu kan. Itu kan sudah salah, harusnya kan masuk pada kamar jenazah. Untung, petugas IGD menolaknya, kan itu loh. Coba kalau petugas IGD menerima kemudian melakukan seperti kehendak yang dilakukan untuk dalam rangka itu, bisa-bisa juga kena obstruction of justice nanti. Artinya pemalsuan suatu keterangan, ya gitu. Ini satu yang sangat luar biasa memang dari skenario untuk merancang adanya suatu rekayasa tadi. Lantas, Prof, jika memang terbukti merekayasa, apakah nantinya keterangan ataupun rekayasa ini akan memperberat dakwaan, Prof? Ya, kan 340, iya, perencanaan, rekayasa, itu yang memperberat. Tadi saya katakan, hal yang meringan dan memberatkan. Yang memberatkan itu ada rekayasa yang begitu luar biasa, baik pada saat melakukan eksekusi, kemudian setelah adanya eksekusi. Ini yang menjadi beratnya di situ. Ya, jadi antara pelaksanaan sampai pelaksanaan pun ada suatu rekayasa. Karena untuk mengubah barang bukti, untuk untuk merubah suatu peristiwa itu seolah-olah lain, bukan merupakan pembunuhan tapi suatu tembak-tembakan. Demikian juga bukti-bukti dibuat sedemikian rupa tidak mendukung adanya suatu pembunuhan tapi dengan suatu tembak-menembak. Nah, ini yang saya kira sangat memberatkan di dalam nanti putusan majelis hakim yang bisa. Baik, Prof. Prof Ibnu tahan dulu, dan pemirsa, ini adalah kondisi terkini di ruang sidang utama. Kami perbarui informasi, pemirsa, untuk persidangan terdakwa dari Arif Rahman Arifin ini diselenggarakan di ruang sidang utama. Dan saat ini untuk terdakwa sudah hadir di tengah ruang persidangan, baik dari jaksa penuntut umum, tim kuasa hukum, dan majelis hakim sudah berada di kursinya masing-masing, dan kami masih terus memantau untuk jalannya persidangan pada hari ini. Persidangan terdakwa Arif Rahman Arifin ini merupakan putusan sela atas persidangan sebelumnya, yaitu pengajuan eksepsi dari tim kuasa hukum terdakwa Arif. Dan pemirsa, untuk saat ini di ruang sidang utama memang sedang diselenggarakan dakwaan ataupun kasus obstruction of justice dengan terdakwa Arif Rahman Arifin dengan agenda putusan sela. Kami mendapatkan informasi pasca ataupun usai dari persidangan obstruction of justice baru akan diselenggarakan
untuk agenda mendengarkan keterangan saksi dengan terdakwa Putri Chandrawati dan Ferdi Sambo di ruangan yang sama atas dakwaan pembunuhan Brigadir Yosua. Dan saat ini baik dari majelis hakim masih berkoordinasi dan mengkonfirmasi. Arif Rahman Arifin ini diketahui pemirsa ini salah satu dari 6 terdakwa obstruction of justice, di mana ke-6 terdakwa didakwakan telah merusak ataupun menghilangkan barang bukti atas kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Arif Rahman Arifin, pada saat pembacaan dakwaan, jaksa penuntut umum membacakan bahwa Arif dihubungi oleh Hendra Kurniawan untuk dibuatkan folder khusus tentang pelecehan seksual dari Putri Chandrawati. Pada saat kejadian, pada bulan Juli lalu, pemirsa ini Arif juga sempat menanyakan CCTV tentang dugaan pelecehan seksual. Arif diduga sudah melihat ataupun menonton CCTV pada saat Brigadir Yosua masih hidup setelah Ferdi Sambo tiba di lokasi kejadian pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam rumah tahanan negara dari penyidik tanggal 17 September 2022 sampai dengan sekarang, tidak perlu lengkapnya sudah ada di sini. Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Junaidi SH MSI LLM, Dr. Mersila Santoso SH MKN dan kawan-kawan, advokat dan atau konsultan hukum pada kantor pengacara dan konsultan hukum ALF legal dan teks konsultan beralamat di Revenue Tower lantai 12 Jalan Jenderal Sudirman Kapling 5253 Jakarta 12190 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepanitiaan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Oktober 2022 nomor 730 garing SK garing hukum garing 10 Romawi garing 2022. Pengadilan Negeri tersebut setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 806 Kitsus 2020 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penunjukan majelis hakim, penetapan majelis hakim nomor 806 Kitsus 2022 PN Jakarta Selatan tanggal 10 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang, berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan. Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut umum, setelah mendengar pembacaan keberatan penasihat hukum terdakwa dan pendapat penuntut umum, menimbang bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh penuntut umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut. Dakwaan tidak perlu kami bacakan, selengkapnya telah termuat dalam putusan setelah perkara ini. Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum tersebut penasihat hukum terdakwa pada tanggal 28 Oktober 2022 telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. A. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah pejabat pemerintah pelaksana dan tindakan yang dilakukan masih dalam ruang lingkup administrasi negara, sehingga penuntutan terhadap tindakan administratif tersebut bersifat prematur dan melanggar azas presumption issue causa serta tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara aku telah dilakukan secara tidak sah. Terdakwa Arif Rahman Arifin adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia yang memenuhi kualifikasi sebagai pejabat pemerintah dengan tugas melaksanakan serangkaian tindakan pelayanan publik atas perintah pejabat pemerintah penyelenggara.
bahwa selaku pejabat pemerintah pelaksana, tindakan yang dilakukan terdakwa atas dasar perintah saksi Ferdi Sambo, dahulu Irjen Polisi Ferdi Sambo selaku pejabat pemerintah penyelenggara yang belum diambil tindakan hukum apapun oleh atasan yang menghukumnya, maka keputusan tersebut masih merupakan keputusan yang sah pejabat berwenang. Bahwa segenap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses olah TKP dan atau penyidikan dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat dilakukan dalam rangka melaksanakan tindakan administrasi penyidikan oleh pejabat pemerintah pelaksana sesuai dengan tupoksi, peraturan administrasi, dan peraturan atasan yang sah. Terhadap tindakan terdakwa Arif Rahman Arifin yang telah sesuai dengan aturan tersebut di atas, apabila terdapat penyalahgunaan kewenangan, seharusnya diuji terlebih dahulu di Peradilan Tata Usaha Negara sebelum dilakukan pemeriksaan perkara pidana AFU. Perma nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang, junto pasal 4 dan pasal 67 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara. B. Tindakan kepolisian berupa penyidikan dalam proses penuntutan perkara AKO telah dilakukan secara tidak sah. Bahwa terdakwa Arif Rahman Arifin dalam proses penyidikan perkara dugaan pembunuhan dan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansah Joshua Huta Barat telah ditempatkan di ruang Patsus Biro Provos Div Propam Polri selama 22 hari. Ditahan di Rutan Cabang Jakarta Pusat dari tanggal 29 Agustus sampai dengan tanggal 17 September 2022 yang diperpanjang sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022. Pada tanggal 6 Oktober 2022 berkas perkara terdakwa Arif Rahman Arifin dilimpahkan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan pada tanggal 10 Oktober 2022 dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saat terdakwa Arif Rahman Arifin menjalani penempatan khusus di ruang Patsus Biro Provos di Propam Polri pada tanggal 29 Agustus 2022 telah dibawa keluar untuk dilakukan pemeriksaan oleh penyidik di Tipit Siber Bareskrim Mabes Polri tanpa izin dari atasan yang berhak menghukum atau Ankum. Tindakan tersebut melanggar pasal 1 angka 13 dan pasal 33 Peraturan Pemerintah nomor 2 tahun 2003 tentang peraturan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tindakan kepolisian yang melanggar hukum tersebut telah menyebabkan segala keterangan, kesaksian dan kehadiran terdakwa Arif Rahman Arifin menjadi tidak sah dan karenanya surat dakwaan penuntut umum dinyatakan gugur. 2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap. Obscurable. A. Surat dakwaan tidak cermat. Bahwa uraian dakwaan penuntut umum tidak menggambarkan adanya kesamaan niat dan atau kerjasama antara terdakwa selaku pihak yang diperintah dengan saksi Ferdi Sambo selaku pihak yang memerintah. Bahwa unsur penyertaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP baru dianggap memenuhi unsur apabila ada kerjasama fisik dan kesamaan niat antara yang memerintah dan yang diperintah. Sementara yang terjadi dalam uraian dakwaan penuntut umum adalah ancaman dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa Arif Rahman Arifin untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dakwaan penuntut umum. B. Surat dakwaan tidak jelas. Bahwa uraian dakwaan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya sebagaimana tertuang dalam BAP. Bahkan terdapat uraian yang bersifat imajiner dan asumsi semata, serta terdapat inkonsistensi dalam penyebutan dan atau penjabaran alat bukti. C. Surat dakwaan tidak lengkap. Bahwa penuntut umum tidak menguraikan secara lengkap file hasil kopi atau unduhan rekaman CCTV dalam flash disk dan laptop milik saksi Baikuni Wibowo yang diperintahkan saksi Ferdi Sambo untuk dihapus. Sementara yang diserahkan saksi Baikuni kepada penyidik Polres Jakarta Selatan melalui saksi Irfan Widianto dan atau orang yang disuruh saksi Irfan Widianto adalah rekaman asli yang berada di dalam DVR CCTV.
bahwa penyidik maupun penuntut umum sama sekali tidak menguraikan adanya kesamaan antara salinan atau kopi rekaman CCTV dengan rekaman asli dalam DVR CCTV yang seharusnya dituangkan dalam berita acara forensik dan terlampir dalam berkas perkara hukum, sehingga terjamin otentisitasnya. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon agar kiranya majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut. 1. Menerima dan mengabulkan nota eksepsi atas nama Arif Rahman Arifin. 2. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. 3. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena penyidikan dalam proses penuntutan terhadap terdakwa Arif Rahman Arifin telah dilakukan secara tidak sah. 4. Menyatakan surat dakwaan penuntut umum batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima dan menyatakan surat dakwaan prematur untuk diajukan karena tindakan yang dilakukan oleh terdakwa Arif Rahman Arifin adalah dalam ruang lingkup administrasi negara, sehingga harus dilakukan pemeriksaan dan penyelesaian di ruang lingkup administrasi terlebih dahulu. 5. Membebaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari segala dakwaan penuntut umum. 6. Melepaskan terdakwa Arif Rahman Arifin dari tahanan. 7. Memulihkan terdakwa Arif Rahman Arifin dalam harkat dan martabatnya. Dan 8. Membebankan biaya perkara kepada negara. Atau apabila majelis hakim berpandangan lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya. Menimbang bahwa atas keberatan penasihat hukum terdakwa penuntut umum pada tanggal 1 November 2022 telah mengajukan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, materi keberatan atau eksepsi ada 3 macam, yaitu 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili perkara, yaitu kompetensi absolut dan relatif. 2. Surat dakwaan tidak dapat diterima, umumnya berkaitan dengan kewenangan penuntut umum dalam menuntut suatu tindak pidana. Misalnya tindak pidana aduan, si pengadu menarik kembali aduannya, pasal 75 KUHP, nebis in idem, pasal 76 KUHP, daluarsa, pasal 78 KUHP. Dakwaan penuntut umum bukan perkara pidana melainkan perkara perdata. 3. Surat dakwaan harus dibatalkan karena tidak memenuhi syarat material, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP, dan atau tidak memenuhi syarat formil, pasal 143 ayat 2 huruf A KUHP. Terkait dengan eksepsi penasihat hukum terdakwa, penuntut umum berpendapat sebagai berikut. 1. Surat dakwaan tidak dapat diterima. Penasihat hukum terdakwa mencoba mengaburkan perbuatan yang dilakukan terdakwa dengan menggabungkan lingkup perbuatan melawan hukum dalam ranah pidana dengan ranah tata usaha negara. Padahal perbuatan yang dilakukan terdakwa menyalin, menghapus, memusnahkan atau menghilangkan barang bukti yang dapat membantu membuat terang sebuah peristiwa pidana bukan dalam lingkup jabatan yang melekat pada diri terdakwa atau bukan sebuah ketetapan tindakan hukum alat pemerintah, melainkan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum terhadap terdakwa yang secara limitatif menjadi kewenangan pengadilan negeri di wilayah hukum tindak pidana tersebut dilakukan. Tindakan mengeluarkan terdakwa meninggalkan penempatan khusus tanpa izin ankum tidak termasuk ranah eksepsi atau keberatan, karenanya haruslah dikesampingkan. 2. Surat dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap. Bahwa penuntut umum membuktikan turut serta dalam Diulangi bahwa penuntut umum membuktikan turut serta dengan mendasarkan pada doktrin dan hukerat yang mensyaratkan ada dua syarat mediator player pelaku peserta, yaitu kerjasama yang disadari antara para turut pelaku yang merupakan suatu kehendak bersama dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut dan bersama-sama melaksanakan kehendak tersebut. Esensi dari kerjasama dimaksud tidak mensyaratkan adanya mufakat di antara mereka jauh sebelum tindak pidana dilakukan, sehingga karenanya uraian dakwaan penuntut umum berupa penyampaian langsung Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menghapus dan memusnahkan file dengan kalimat
kamu musnahkan dan hapus semuanya, dan penyampaian Ferdi Sambo kepada Hendra Kurniawan dengan kalimat, Dra, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semua beres, serta kalimat Ferdi Sambo. Berarti kalau ada bocor dari kalian berempat adalah kalimat yang berisi penekanan agar permintaan dipenuhi tanpa ancaman fisik maupun psikis. Bahwa uraian dakwaan penuntut umum telah menyebutkan waktu dan tempat kejadian serta peristiwa tindak pidana yang tersusun secara terstruktur dari awal persiapan hingga akhir peristiwa terjadi dan ditandatangani oleh penuntut umum sehingga sudah memenuhi ketentuan pasal 143 ayat 2 KUHP. Bahwa otentisitas dokumen elektronik berupa salinan rekaman CCTV yang tidak dicocokkan dengan dokumen aslinya yang berada dalam DVR merupakan materi perkara sehingga karenanya haruslah dikesampingkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kiranya majelis hakim yang mengadili perkara ini menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH, menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDM 128 Jakarta Selatan 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan perkara Arif Rahman Arifin SIK MH tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 128 Jakarta Selatan 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH tetap berada dalam tahanan. Menimbang bahwa terhadap keberatan penasihat hukum terdakwa tersebut, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut: bahwa uraian penuntut umum tentang kapasitas terdakwa atas peristiwa tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tidak dalam kapasitasnya selaku pejabat pemerintah pelaksana, melainkan tindakan menghilangkan barang bukti yang dapat membantu membuat terang sebuah peristiwa pidana. Perbuatan terdakwa tersebut menurut hemat majelis hakim bukanlah penyalahgunaan kewenangan dari pejabat pemerintah pelaksana, melainkan perbuatan dari suatu peristiwa pidana yang menjadi kewenangan peradilan umum pada pengadilan negeri di tempat peristiwa pidana tersebut terjadi. Bahwa pemeriksaan terdakwa di Tipit Cyber Baris Krim Mabes Polri dengan membawa terdakwa tanpa izin dari atasan yang berhak menghukum atau ankum dari ruang Patsus Biro Provos Divpropam Polri Rutan Cabang Jakarta Pusat bukanlah ranah eksepsi sebagaimana tersebut dalam pasal 156 ayat 1 KUHP. Bahwa terhadap eksepsi penasihat hukum terdakwa terkait dakwaan penuntut umum tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap, majelis hakim mendapati bahwa alasan eksepsi penasihat hukum sudah masuk dalam materi pokok perkara. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi penasihat hukum terdakwa menjadi tidak beralasan dan karenanya haruslah ditolak. Menimbang bahwa dengan ditolaknya eksepsi penasihat hukum terdakwa, maka perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH dilanjutkan. Menimbang bahwa mengenai besarnya biaya perkara akan ditentukan besarnya dengan putusan akhir. Mengingat pasal 156 KUHP, pasal 143 ayat 2 huruf B KUHP serta ketentuan dari perundang-undangan yang bersangkutan. Mengadili: 1. Menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 806 Pitsus 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Arif Rahman Arifin SIK MH. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputus dalam sidang permusahan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari Rabu tanggal 2 November 2022. Alamat Suhel, sarjana hukum sebagai hakim ketua, Hendra Yuristiawan SHMH dan Jumianto SH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 8 November 2022 oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Syarifudin SH dan Matius B. Situro SH, panitera pengganti pada pengadilan negeri tersebut, serta dihadiri oleh penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan di hadapan terdakwa yang didampingi oleh penasihat hukumnya. Demikian putusan selah yang sudah kami bacakan.
terhadap putusan sela ini, manakala saudara keberatan terhadap putusan sela ini, saudara bisa ajukan banding bersamaan dengan putusan akhir tentunya. Ya, dengan dibacakan putusan sela tadi, di mana perkara ini eksepsi ditolak dan perkara dilanjutkan, untuk berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi. Untuk saksi, ya, kita akan tunda di hari Jumat. Ya, Jumat tanggal 18 November 2022 jam 9. Hari Jumat Ya. dirubah jadwal. Satu lagi di tanggal 18 November. 18 November. Ya, Siap, Majelis. begitu ya. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup dari penuntut umum? Cukup? Terdakwa ada yang mau disampaikan? Cukup dari penasihat hukum terdakwa? Izin Yang Mulia, kami akan mengajukan permohonan tertulis terkait dengan pelaksanaan pemeriksaan saksi berdasarkan pasal 160 KUHP. Pemeriksaan saksi dilaksanakan secara sendiri-sendiri, Secara? seorang demi seorang. Iya. Boleh, nggak apa-apa. Izin, Nanti kita menyampaikan Ya. secara tertulis. Terima kasih, Majelis. Ya, itu aja. Yang lain cukup? Ini suratnya. Ya, bahwa itu akan dilakukan tidak dilakukan secara live ataupun juga relay terhadap persidangan yang menyebutkan tentang apa yang disampaikan presiden juga seharusnya tidak boleh dilakukan oleh media. Karena meskipun sidang sudah selesai, pemberitaan terhadap apa isi dalam persidangan itu juga harusnya tidak di relay atau disiarkan oleh media menurut kami. Begitu Majelis, terima kasih. Dari awal kan majelis sudah melarang itu, ya. Kalau kemudian itu terjadi di luar dari kewenangan yang sudah kita sampaikan, ya itu menjadi di luar ekspektasi kami tentunya, gitu ya. Cukup? Baik. Ya, seperti yang disebutkan tadi, kita akan bersidang di hari Jumat tanggal 18 November 2022. Siap, Majelis. Ya, sidang dinyatakan ditutup. Ya pemirsa, untuk persidangan obstruction of justice dengan terdakwa Arif Rahman Arifin sudah selesai. Dikatakan bahwa hakim majelis menolak eksepsi yang diajukan pada kuasa hukum dari Arif Rahman Arifin pada sidang 1 November lalu. Majelis hakim meminta untuk sidang perkara terdakwa Arif Rahman Arifin dilanjutkan dengan agenda saksi yang akan diagendakan pada hari Jumat 18 November 2022. Dan juga tadi sempat disampaikan oleh tim kuasa hukum untuk meminta saksi yang akan dihadirkan satu persatu dan tidak disiarkan secara live ataupun relay. Namun hal ini sempat ditolak oleh hakim majelis.